Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jefik Zulfikar Hafid. Saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Ini adalah hasil studi kami yang dilakukan di Fakultas Syariah UIN Siber Senujati Cirebon. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa era digital mengubah cara belajar, menulis, dan meneliti. Tugas akademik semakin kompleks tentu, sementara waktu dan konsentrasi sering terbatas. Nah, kecerdasan buatan AI hadir sebagai alat bantu yang dapat membantu mahasiswa dan dosen untuk bekerja lebih cerdas. Bukan hanya sekedar kerja keras tentunya. Nah, di Fakultas Syariah UIN Siber Senujati Cirebon, pemanfaatan AI sangat relevan untuk mendukung kajian hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, hukum tata negara, dan ilmu falak sesuai dengan program studi yang ada pada fakultas kami. Selama digunakan tentu dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. AI dalam konteks pembelajaran adalah serangkaian alat digital yang dapat membantu membaca, menerjemah, merangkum, kemudian menyusun tulisan, menganalisis data, hingga menyusun perspektif teori, perspektif baru yang relevan ya. AI bukan pengganti dosen, bukan juga mesin pembuat tugas, tetapi AI adalah asisten yang dapat mempercepat pekerjaan teknis sehingga mahasiswa dan dosen dapat lebih fokus pada pemahaman analisis dan kreativitas ilmiah. Pemanfaatan AI yang tepat akan memperkaya proses belajar, bukan melemahkan kemampuan berpikir. Adapun manfaat utama AI bagi mahasiswa dan dosen, AI dapat memberikan sejumlah manfaat praktis ya dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menggunakan untuk membantu memahami bacaan tebal, menyusun ide awal tulisan, dan merapihkan bahasa. Dosen dapat memanfaatkan AI untuk merancang bahan ajar, menyusun contoh kasus, dan mengolah data penelitian di ruang kelas. AI dapat mendukung diskusi, kemudian membuatkan simulasi kasus dan penjelasan konsep yang sulit. Namun, semua ini harus tetap diarahkan agar AI hanya menjadi alat bantu. Sementara itu, pembelajaran tetap terletak pada interaksi ilmiah dan mendalam materi secara mandiri tentu ya. Jenis-jenis AI yang sering digunakan, pertama misalnya ada chatbot akademik. Ini contohnya ChatGPT, Gemini, dan Copilot. Dalam menjelaskan konsep, memberi konsep, dan membantu menyusun kerangka penulisan, ini bisa dipakai. Kemudian ada juga untuk penerjemah dan summarize seperti Google Translate, DeepL, kemudian Quillbot, Paperpal, Scholarly. Ini dapat membantu menerjemahkan artikel, merangkum teks panjang, dan menyajikan poin-poin yang penting pada suatu bacaan. Kemudian ada juga AI untuk similarity checker dan parafrase ya. Nah, jadi seperti Turnitin, Authenticate, dan Quillbot ini dapat membantu mengecek kemiripan tulisan dan merapikan parafrase sehingga mendorong kejujuran ilmiah dalam karya akademik. Kemudian AI untuk membaca dan memahami materi. Nah, ini salah satu pemanfaatan paling langsung dari AI adalah membantu membaca dan memahami materi yang sulit atau sangat panjang. Mahasiswa dapat menjelaskan atau dapat menerjemahkan artikel, jurnal, buku, kemudian juga regulasi atau fatwa ya dari bahasa asing ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Ini sangat membantu sekali dalam penerjemahan. Kami pernah riset sebelumnya ya, penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia dengan praktisi dan pakar bahasa Arab menggunakan ChatGPT, dicek hasilnya itu sangat bagus gitu. Tetapi memang tetap harus di cross check lagi dan dibaca ulang sehingga peran kita sebagai user itu, sebagai operator, tetap perlu untuk dipertahankan ya.
AI dapat diminta menjelaskan konsep, misalnya maqasid syariah, fikih muamalah kontemporer, hukum tata negara Islam, atau dalam bidang ilmu falak terkait metode hisab ru'yat. Setelah mendapatkan pemahaman awal dari AI, mahasiswa bahkan ya dosen juga tetap perlu membaca sumber asli untuk memperdalam, memastikan ketepatan mereka karena validitasnya masih harus di cross check ulang ya. Kemudian AI untuk menulis dan menyusun kerangka. Ini ada AI yang dapat membantu tahap awal menulis dalam menyusun kerangka, baik makalah, artikel, atau proposal penelitian berdasarkan topik yang diberikan. Mahasiswa dapat meminta saran, rumusan masalah, subjudul, dan konsep kasus yang relevan dengan tema. Kalau di Fakultas Syariah ada hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, hukum tata negara, dan di ilmu falak. AI berguna untuk merapikan bahasa, memperbaiki struktur kalimat, dan menghubungkan paragraf agar alur argumen lebih jelas. Jadi kita misalnya ada dua paragraf, paragraf 1 dan paragraf 2. Ini agak seperti ada gap. Nah, kita bisa minta bantuan AI untuk membuatkan paragraf penghubung atau mengkoreksi paragraf pertama dan paragraf kedua sehingga narasinya logis gitu. Kemudian AI untuk mengeksplorasi perspektif teori hukum. AI bisa dimanfaatkan ya untuk hal ini, mengeksplorasi berbagai perspektif, teori, pendekatan hukum yang relevan, di mana berdasarkan pengalaman kami ya di Fakultas Syariah itu mahasiswa dari tahun ke tahun ketika menulis artikel, menulis skripsi juga perspektifnya ya itu saja. Maka perspektif baru ini perlu digali. Ini bisa juga dengan menggunakan bantuan AI. AI dapat diminta menyebutkan perspektif maqasid syariah, fikih muamalah kontemporer, perlindungan konsumen, hukum informasi, kemudian juga keadilan, dikaitkan dengan digital jadi keadilan digital, misalnya isu-isu di bidang hukum keluarga, dan lain sebagainya. Ya, AI bisa membantu menyusun daftar perspektif maqasid di berbagai jurusan. Nah, hasil eksplorasi ini bisa menjadi peta awal. Nah, dalam penelitian kami, ini sudah dilakukan, kemudian dijadikan satu ya draft untuk buku pedoman ya. Ini penting, nanti mahasiswa bisa tinggal memilih tuh perspektif apa yang bisa atau yang mau mereka gunakan. Gitu. Mereka juga boleh menggunakan AI untuk meng-cross check perspektif mana yang relevan untuk dipakai. Contoh eksplorasi perspektif ya di program studi yang ada di Fakultas Syariah. Pada program studi hukum keluarga, AI bisa digunakan untuk mengidentifikasi perspektif maqasid keluarga, kemudian fikih keluarga kontemporer, ada apa saja di dalamnya, kemudian perlindungan perempuan dan anak, serta teori budaya hukum keluarga muslim. Ini banyak ya. Kemudian kalau di bidang tata negara misalnya membantu memetakan perspektif fikih, siasah, hak warga negara, ya baik di dunia nyata atau di dalam ruang digital, kemudian bagaimana sistem hukum. Kemudian di ilmu falak dapat digunakan untuk menggali misalnya perspektif maqasid ibadah, integrasi ru'yat dengan astronomi modern dan lain sebagainya gitu. AI untuk riset dan analisis ini juga ada ya. Dalam kegiatan riset tentu AI sangat bisa digunakan sebagai perangkat lunak yang membantu mengolah data analisis. Ya teknisnya banyak loh. Ya contoh ada text mining dalam klasifikasi tema melalui software, ada NVivo, kemudian Atlas.ti maupun script Python dan R ya. Ini dapat digunakan untuk membaca pola dalam kumpulan putusan dalam berbagai artikel misalnya. Kalau di kajian hukum kan ada putusan-putusan. Nah, orang yang mengkaji berbagai regulasi atau putusan ini bisa menggunakan aplikasi seperti NVivo ya. Kemudian AI juga memiliki risiko dalam penggunaan sehingga perlu ada batasan khusus yang jelas. Ini boleh dilakukan karena
kemajuan teknologi tidak bisa dihindari, tapi harus ada batasan karena tetap memiliki resiko ya. AI bisa salah memahami konteks, bias terhadap data tertentu, atau bahkan mengarang referensi dan data yang tidak ada. Jika pengguna hanya menerima hasil AI tanpa verifikasi, kesalahan ini dapat langsung masuk ke dalam makalah skripsi atau bahkan bahan ajar. Di sisi lain, risiko plagiarisme ini juga terselubung ya, dan ketergantungan berlebihan ketika mahasiswa menjadikan AI sebagai penulis utama, lalu mengakui karyanya sendiri. Nah, karena itu setiap hasil AI harus diperiksa ulang, bandingkan dengan sumber asli dan dinilai secara kritis sebelum digunakan. Adapun etika penggunaan AI di Fakultas Syariah UIN Siber Senujati Cirebon ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya akademik Fakultas Syariah. Nilai-nilai seperti kejujuran ilmiah, amanah, menuntut agar peran AI ini diakui secara jujur dan tidak digunakan untuk menipu dosen atau pembaca. Hak kekayaan intelektual tetap harus dihormati dengan tetap menjemput sumber dan tidak mengunggah dokumen rahasia sembarangan. Kemudian pengguna juga perlu menjaga martabat dan kepercayaan publik karena karya ilmiah yang dibantu AI tetap akan dinilai sebagai representasi dari kompetensi penulis. Sikap kritis terhadap bias, keterbatasan AI, serta kepatuhan pedoman kepatuhan pada pedoman Fakultas Syariah mengenai penggunaan AI ini menjadi kunci agar teknologi ini memperkuat bukan malah merusak integritas keilmuan. Kemudian terakhir ya, AI sebagai mitra bukan sebagai pengganti. Itu hal yang perlu kita pegang karena AI ini membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan penelitian di Fakultas Syariah. Sehingga ini harus dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.